Assalamualaikum anak-anak yang Ibu sayangi. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kalian diberi kesehatan dan menjadi siswa yang berprestasi. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 8, yaitu proklamasi kemerdekaan sebagai penegakan hak bangsa Indonesia. Adapun tujuan kalian mempelajari materi ini, agar kalian dapat menganalisis peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa itu dan masa kini. Pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian proklamasi. Istilah proklamasi dari bahasa Yunani, proklamatio, yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman kepada seluruh rakyat ini maksudnya adalah kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan ini ialah merupakan hak segala bangsa, maka kemerdekaan harus diperjuangkan dan dimiliki oleh setiap bangsa di seluruh dunia. Dengan merdeka, bangsa atau negara tersebut memiliki kedaulatan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang hukum, politik, ideologis, hukum internasional, dan sejarah. Ibu akan menjelaskan dari sudut pandang hukum, proklamasi bagi bangsa Indonesia yaitu bahwa bangsa Indonesia dapat membuat dan menetapkan aturan hukum nasional sendiri dan menghapus aturan hukum kolonial. Dari sudut pandang politik, proklamasi merupakan pernyataan sebuah negara Indonesia yang melepaskan diri dari penjajahan dan membentuk NKRI yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Sedang secara ideologis, proklamasi adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dari hukum internasional, merupakan pernyataan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia bahwa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan dari sejarah, proklamasi itu diibaratkan sebagai sebuah jalan yang memberikan inspirasi terhadap perjalanan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Jadi maksudnya di sini adalah memberikan inspirasi bagi generasi muda yang akan datang bahwa untuk memperoleh kemerdekaan itu perlu diperjuangkan, bahkan tidak sedikit ya pengorbanannya, nyawa, harta, sehingga diharapkan generasi bangsa Indonesia yang akan datang dapat melakukan kegiatan secara positif dengan melakukan perbuatan yang baik, tidak merugikan, dan diharapkan juga tidak melakukan kesalahan yang sama, jadi agar bangsa Indonesia tidak jatuh lagi kepada negara asing atau pihak asing. Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan ini dibagi menjadi dua kelompok, sebelum 1908 dan sesudah 1908. Perhatikan gambar di bawah ini. Kamu lihat gambar yang pertama, ini adalah perjuangan melawan penjajah sebelum 1908. Adapun ciri-cirinya, perjuangannya fisik bersenjata, kemudian masih bersifat kedaerahan, dipimpin tokoh karismatik seperti ulama dan tokoh masyarakat setempat. Perjuangannya juga bersifat musiman atau sporadis, tidak kontinu. Peralatannya masih sederhana, belum ada rasa persatuan dan kesatuan antar daerah, sehingga perjuangan sebelum 1908 ini selalu mengalami kegagalan. Gambar yang selanjutnya adalah perjuangan sesudah 1908.
Ciri-cirinya sudah ada rasa persatuan dan kesatuan antar daerah. Peralatannya juga sudah canggih. Kemudian perjuangannya juga tidak bersifat musiman. Tidak hanya dipimpin tokoh karismatik, tapi bisa oleh tokoh lainnya yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Jadi kalau tahun sebelum 1908, kalau misalnya tokohnya ini meninggal, ini tidak ada yang menggantikan, sehingga digantikan lagi dengan yang tidak ada lagi yang menggantikannya. Tapi kalau perjuangan sesudah 1908, ya, ini perjuangannya bisa tetap berlanjut walaupun misalkan yang memimpinnya ini, tokoh pemimpinnya ini meninggal, masih ada yang menggantikannya. Kemudian strategi perjuangannya juga diubah melalui jalur pembentukan organisasi politik, sehingga banyak bermunculan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, SI, Indisi Parti, dan PNI. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan ini diawali awal tahun 1945, ya, di mana kedudukan Jepang di Asia Pasifik semakin melemah, ya. Jadi penyebabnya ini karena peperangan dengan sekutu mengalami kekalahan dan dijatuhinya bom atom Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, berita kekalahan Jepang ini ternyata diketahui kaum muda melalui radio BBC London. Karena itu, Sultan Syahrir segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta meminta agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan. Namun ternyata, ya, Soekarno dan Hatta itu tidak setuju, sehingga, ya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan. Jadi, sebelum dibacakan proklamasi kemerdekaan, yang menurut fakta sejarah diawali dengan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945, yaitu antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tuanya itu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Golongan mudanya Heru Saleh, Adam Malik, Wikana, Sultan Syahrir. Ya. Adapun tujuan peristiwa Rengas Dengklok ini adalah agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. Mereka dibawa oleh golongan muda ke daerah Kerawang, kemudian dibawa ke dusun Rengas Dengklok dan dibawa ke rumahnya Chow Ki Song. Ya. Nah, kemudian Ahmad Subarjo berhasil membujuk golongan muda untuk, ya, melepaskan Soekarno-Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta. Ya, akhirnya terjadilah kesepakatan. Nah, akhirnya mereka setuju untuk membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta. Kemudian, ya, malam itu juga, ya, mereka dibawa di rumah Laksana Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta diadakan pembicaraan persiapan proklamasi kemerdekaan. Dan di rumah Laksana Meda ini, ya, disinilah dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan yang awalnya ditulis tangan, kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Kenapa dipilih di rumah Laksana Meda? Karena dianggap lebih aman, ya, tidak dicurigai oleh pemerintah Jepang. Kemudian proklamasi dibacakan di rumahnya Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.
Kemudian dikebarkannya sam merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian mempertahankan kemerdekaan. Ini dilakukan dengan perjuangan fisik bersenjata dan perjuangan diplomasi. Kamu lihat ya, perjuangan fisik bersenjata seperti pertempuran yang terjadi di berbagai daerah, kemudian perjuangan diplomasi melalui perundingan-perundingan ya, seperti perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyan. Ini adalah perundingan Linggarjati dan perundingan Rumroyan. Ya, Ibu harapkan semoga materi ini memberikan manfaat buat kalian, yaitu istilah ya, untuk mengisi kemerdekaan sebagai pelajar, kamu melakukan kegiatan positif dengan belajar sungguh-sungguh dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini ada latihan ya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat sehingga kalian apa yang menjadi cita-cita kalian tercapai bagi nusa bangsa dan negara.